Kemudian sambil menunggu persiapan ya, ada catatan saya yang belum pernah bertanya ya, atau sudah bertanya tapi baru sekali. Ada Rafiki, ya Rafiki Afta, tolong nanti bertanya ya. Wahyu Hari Cahyono, ini sama sekali belum pernah bertanya. Ilham Akbar, belum pernah bertanya. Miftah Handika, belum pernah bertanya sama sekali. Dedi Bagus, Prawira. Muhammad Bangkit Nur Aziz, Maziri Al-Kisti, M. Ihsan Febrian, Rangga Dava Raditya, ini sama sekali belum pernah bertanya. Ada Rendra Aditya, Muhammad Khosi, Muhammad Maksum, Alvin Nur Fauzi, Fadila Asla, Muhammad Naufal Almas, Muhammad Hamam Izzuddin, Muhammad Nur Kholis. Saya nggak tahu ini anaknya ada nggak. Ini belum pernah bertanya sama sekali dan tidak tahu kelompok berapa. Baik, pada teman-teman kelompok 9, saya silakan. Siang semuanya. 9 Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Korupsi dalam Ajaran Islam. Ini nama anggota kelompok kami. Next. Pendahuluan. Korupsi sudah sangat familiar di telinga kita semua orang, apalagi di negara Indonesia. Volumenya Dikarenakan kok kecil ya? Teman-teman, volumenya gimana? Kecil juga, Pak. Kecil, Pak. Oke, dibesarin dikit. Mas. Iya, iya, Pak, kecil, Pak. korupsi sudah sangat familiar di telinga kita, di telinga semua orang, apalagi di negara Indonesia. Dikarenakan seringnya terjadi kasus korupsi, baik di kalangan pejabat ataupun rakyat. Bahkan di berita televisi pun banyak yang membahas tentang korupsi itu sendiri. Dan hal ini tentunya berbeda dengan penipuan atau pencurian. Penipuan dan pencurian dilakukan secara sepihak oleh pelaku dengan menyembunyikan identitas pelaku. Berbeda dengan korupsi atau suap yang semua pihak saling mengetahui dan saling menikmati hasilnya. Perbuatan korupsi jelas merupakan perbuatan yang tercela dalam ajaran Islam, yang hukumnya haram untuk dilakukan, karena merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pengertian korupsi. Korupsi memiliki banyak sekali definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli dan itu tergantung sudut pandang mereka akan pengaruh korupsi. Dalam Islam, korupsi juga dapat diistilahkan dengan akhlak al-suh, makan yang haram. Al-suh sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau sesuatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Next. Di antara istilah korupsi dalam Islam, satu ada ghulul. Ghulul adalah pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga pada mulanya. Ghulul merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dua, riswah. Riswah adalah tindakan pemberian harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.
Bagaimana Bagaimana? pandangan Islam dan Mari, Mas. bagaimana pandangan Islam dan dalil? Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sebagai kamu makan harta sebagian. Yang lain diantaranya kamu dengan jalan yang haul, janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kenapa korupsi bisa terjadi menurut Islam? Faktor penyebab korupsi dalam Al-Quran diantaranya berupa sifat tamak dan moral yang rusak, tindakan tamak rakus dan perilaku pemimpin yang korupsi. Penyebab terjadinya kasus korupsi di Indonesia: satu, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, law Next. enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, Di next, Mas. pengawasan yang tidak efektif, tidak ada keteladanan pemimpin, budaya masyarakat yang kondusif. Meskipun telah diwajibkan dan dianjurkan Al-Quran agar manusia senantiasa memperoleh harta bendanya melalui cara-cara yang halal, namun ada saja manusia lalai dan mencari kemudahan memperoleh harta dengan cara-cara yang dipandang Al-Quran dengan peroleh secara haram, seperti praktek-praktek penipuan, pemerasan dalam rentenir atau riba. Lanjut. Islam dan terapi korupsi. 1. Membentuk sikap jujur dalam diri, menumbuhkan sifat malu. 3. Selalu introspeksi diri atau muhasabah. 4. Selalu mendekatkan diri kepada Allah atau muraqabah Allah. 5. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah atau mahabbah Allah. 6. Selalu memperbarui taubat. Dan masih banyak lagi. Penutup, kejahatan tidak akan pernah mati dan diberantas sepenuhnya. Segala usaha telah dilakukan, maka ibarat penyakit harus kenali dulu apa penyebabnya. Dari penyakit itu agar obat yang diberikan juga pas, kalau dikaji secara mendalam. Dan seksama sebenarnya korupsi adalah penyakit yang bersumber dari kejiwaan atau psikis seseorang. Untuk mengobati penyakit tersebut tentu saja melalui pendekatan spiritualistik yang digali dari ilmu tasawuf yang mengupas tentang jiwa manusia. Terima kasih. Mungkin demikian yang dapat kami presentasikan untuk hari ini. Apabila ada kata-kata yang menyinggung sahabat sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Ya, share screen-nya dihilangkan dulu. Nanti yang mau tanya sebutkan NIM dulu, tak lihat. Afra Habibi, NIM-nya berapa? 2932, Pak. 2932. Ya, silakan. Bagaimana konsep azab atau sanksi di akhirat bagi orang yang terlibat dalam tindakan korupsi menurut ajaran Islam? Pelan-pelan, Mas. Bagaimana konsep azab atau sanksi di akhirat bagi orang yang terlibat dalam tindakan korupsi menurut ajaran Islam? Atau azab di akhirat bagi koruptor. Oke. Surya Fazahari. 2931, Pak. 29 31, Pak. 31. Iya.
Sebentar. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi dalam Islam? Bisa diulangi, Mas? Oke, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi dalam Islam? Apakah bisa dimengerti? Akhlis. Oke. 2955. 29. Silakan. Bagaimana pendekatan Islam terhadap kepemimpinan yang adil dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko korupsi di pemerintahan? Bagaimana Pelan-pelan, Mbak. Bagaimana pendekatan Islam terhadap kepemimpinan yang adil dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko korupsi di pemerintahan? Oke, lanjut. sebentar. Nikola Susilo. NIM-nya berapa? 2965, Pak. Ya, sebentar. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap harta benda yang diperoleh secara tidak sah atau melalui Pelan-pelan, Mas. tindakan Mas, korupsi? pelan-pelan, Mas. Bagaimana pandangan Islam terhadap harta benda yang diperoleh secara tidak sah atau melalui tindakan korupsi? Jelas nggak? Ya. Jelas. Herda Rafif. Herda Rafif. 2935. 29. 35. Ya, silakan. Apakah terdapat contoh-contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW atau periode awal Islam yang menunjukkan penolakan terhadap kasus korupsi? Apakah bisa diulangi dengan pelan-pelan saja? Apakah terdapat contoh-contoh dari kehidupan Nabi Muhammad atau periode awal Islam yang menunjukkan penolakan terhadap korupsi? Baik, sudah ada 5 penanya ya. Ada Afra, ada Surya, ada Akhlis, Nicholas, dan Hendra. Silakan kelompok 9 untuk memberikan responnya.
Izin menjawab pertanyaan nomor 1 dari Mas Habibi. Bagaimana konsep azab atau sanksi di akhirat bagi orang yang terlibat dalam tindakan korupsi menurut pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, tindakan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip keadilan dan merugikan masyarakat. Azab atau sanksi di akhirat bagi orang yang terlibat dalam tindakan korupsi dapat mencakup pertanggungjawaban moral dan hukuman sesuai dengan keadilan Allah. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan melarang tindakan curang serta merugikan orang lain. Pahala atau hukuman di akhirat akan bergantung pada amal perbuatan dan niat seseorang selama hidupnya. Demikian, apa bisa diterima, Mas Habibi? Oke, makasih Mas Diki. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yakni upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan korupsi dalam Islam. Salah satu cara pencegahan untuk mengurangi korupsi adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajarkan kejujuran, keadilan, rasa tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Bisa dimengerti, Mas? Bisa dimengerti, terima kasih. Ya, Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendekatan Islam terhadap kepemimpinan yang adil dapat menjadi solusi mengurangi korupsi di pemerintahan? Pendekatan Islam terhadap kepemimpinan yang adil memiliki potensi besar untuk mengurangi resiko korupsi di pemerintahan, bertindak dengan keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Beberapa prinsip Islam yang dapat membantu mengurangi risiko korupsi melalui kepemimpinan yang adil meliputi keadilan, transparansi, kepemimpinan yang berintegritas, pemberdayaan rakyat, dan akuntabilitas. Apakah dapat diterima? Bisa, terima kasih.
Baik, saya menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana pandangan Islam terhadap harta benda yang melalui tindakan tidak sah? Dalam Islam, harta benda yang diperoleh melalui tindakan tidak sah atau korupsi dianggap sebagai kekayaan yang tercemar atau haram, tidak halal. Pandangan Islam terhadap sumber pendapatan sangat ketat dan mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang halal, yaitu melalui usaha yang jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Apakah sudah terjawab? Sudah. Saya akan menjawab nomor 5. Tadi, apakah terdapat contoh-contoh Nabi Muhammad yang menunjukkan terhadap korupsi? Hmm, Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW terjadi dalam konteks yang berbeda dengan struktur pemerintahan modern, ada beberapa prinsip dan tindakan yang dapat diidentifikasikan sebagai penolakan terhadap korupsi. Salah satu contoh utama adalah keteladanan dan integritas Nabi Muhammad. Beberapa contoh melibatkan: 1. Keadilan dalam pengadilan. 2. Penolakan terhadap suap. 3. Transparansi dalam keputusan. 4. Kepedulian terhadap rakyat. 5. Keteladanan dalam kehidupan pribadi. Dah bisa terjawab. Tadi nomor 5 siapa ya? Herda mana Halo, Herda? Irda. Oh ya, bisa. Ya, makasih ya Mas Irda. Sama. Sudah semua, Diki? Belum? Pak, sudah semua. Baik. Reza Andriansah. NIM-nya berapa? NIM-nya 2977. 9. Bentar. Yang lain dulu, yang lain. Dimas Oh ya, Rama, Pak. Anda sudah 4 kali. Dimas Rama, NIM-nya berapa? 2936, Pak. Ini Anda kelompok berapa? Kelompok 10. Oh, ya. Baik, silakan. Di Indonesia kan ada banyak kasus korupsi. Nah, menurut kelompok 9, bagaimana cara yang tepat untuk mengurangi
korupsi di Indonesia? Sudah, Pak? Siap, Mas Dimas. Oke, Mas Mas Diki. Yuri Alkisti, Mas Yuri Alkisti. 2957, Pak. Izin bertanya, bagaimana Islam memandang peran individu dan masyarakat dalam melawan korupsi, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi berdasarkan ajaran Islam? Ulangi, Mas. Ulangi, Mas. Eh, bagaimana? Bentar. Bagaimana Islam memandang peran individu dan masyarakat dalam melawan korupsi, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi berdasarkan ajaran Islam. Oke, siap. Terima kasih, Mas Diki. Baik, silakan untuk direspon. Habis ini kelompok 10. Udah, Pak. Dua doang, Pak. Ya, 2. Oke, Pak. Saya sambil absen ya. Wahyu Hari Cahyono ada nggak? Wahyu Hari Cahyono ada nggak? Nggak ada ya. Ilham Akbar ada nggak? Ilham Akbar? Miftah Handika ada? Miftah Handika? Halo, Miftah Handika ada nggak? Dedi Bagus Perwira ada nggak? Dedi Bagus Perwira? Muhammad Bangkit Nur Aziz? Muhammad Bangkit Nur Aziz? Nggak ada. Halo, Pak. Mau menjawab? Ya, silakan. Nah, pertanyaan Mas Dimas tadi. Di Indonesia ada banyak korupsi, bagaimana cara mencegahnya? Dari kelompok 9, di Indonesia ada banyak kasus korupsi. Cara yang tepat untuk menangani korupsi di Indonesia adalah bagaimana Islam memandang peran individu dan masyarakat dalam menangani korupsi. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung, dan jajaran peradilan di bawahnya. Membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Apakah bisa dimengerti, Mas Dimas? Oh iya, Mas. Siap, Mas. Bisa. Terima kasih. Oke.
Goblok ini Mas aku mau tes tulisan nih. Dimas, mic-nya matiin, Dimas. Tirta Dharma Setiawirawan, ada nggak Tirta? Tirta Dharma Setiawirawan. Ada. Tirta Dharma. Silakan kelompok 9 jawabannya. Izin menjawab pertanyaan nomor 2, Pak. Ya, silakan. Bagaimana Islam memandang peran individu dalam masyarakat melawan korupsi serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi berdasarkan ajaran Islam? Islam memberikan penekanan yang kuat pada peran individu dalam masyarakat dalam melawan korupsi. Beberapa prinsip dan upaya yang dapat diambil berdasarkan ajaran Islam termasuk kepemimpinan yang adil, keteladanan personal, pendidikan moral dan etika, pemberdayaan masyarakat, penolakan terhadap suap, doa dan taubat, transparansi dalam urusan keuangan, pelaksanaan hukuman. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih jawabannya, Mas. Tadi Muziri tadi tanyakan pada Muziri. Sudah? Ya, sudah, Pak. Baik. Silakan ditutup dulu teman-teman kelompok 9. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 9. Jika ada kata-kata yang kurang pas di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada teman-teman kelompok 9 dan teman-teman yang telah memberikan respon. Kita beri applause dari jarak jauh. Baik, untuk yang kedua, teman-teman dari kelompok 10. Muhammad Rizki, ada? Muhammad Rizki? Ada, Pak. Muhammad Lutfi? Hadir, Pak. Salsabila Wijoyo? Hadir, Pak. Dimas Ramadan? Pak. Dimas Ramadan? Hadir, Pak. Naufal Miftahul? Hadir, Pak. Baik. Pada teman-teman kelompok 10, saya persilakan. Baik, saya akan memulai presentasi dengan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 10. Yang pertama, Muhammad Rizki. Yang kedua, Muhammad Lutfi Taufikul Hakim. Yang ketiga, saya sendiri, Salsabila Wijoyo. Keempat, Dimas Ramadan Wicaksono. Dan yang terakhir, Naufal Miftahul Rizki. Baik, kelompok kami akan menjelaskan sejarah
sejarah Islam masuk di Indonesia. Baik, sesi presentasi akan saya serahkan kepada Lutfi dan Rizky. Bapak. Baik, cek suara sebelumnya. Kurang jelas, mohon Pak. maaf sebentar. Oke. Latar belakang. Masuknya Islam di Indonesia melewati sejarah yang panjang. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, merusak tanpa tatanan budaya lokal. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Next. Teori-teori masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat ya. Teori ini dicetuskan oleh GWJ dan dikembangkan oleh Snagharjon, siapalah itu, dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India, Gujarat. 2. Teori Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh maaf nutupin itunya. Apa itu? Nah, J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukmin di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Next. 3. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Teori 4. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, 618 sampai 905 Masehi. Islam
masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Said bin Waqash yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Next. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizky ya. Selanjutnya adalah aliran dan pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Syiah. Terbagi dalam 4 kelompok, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asy'ariyah, dan Gulat. Perkembangan Syiah di Indonesia melalui beberapa tahapan. Pertama bersamaan masuknya Islam, kedua pasca revolusi Islam Iran. 2. Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam di Indonesia dominan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ajaran Sunni, seseorang yang beriman wajib memenuhi 6 rukun iman. Dilansir Al-Khairat. Rizky. Penganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni tak terbatas 2 organisasi, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama saja, melainkan banyak juga organisasi lainnya. Next. 3. Khawarij. Menurut sejarahnya, aliran Khawarij setuju adanya perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat terjadi perang Siffin. Orang-orang Khawarij berpandangan pelaku dosa besar adalah orang kafir. Mereka juga berpendapat bahwa surat Yusuf bukan termasuk surat dalam Quran karena dianggap mengandung cerita-cerita. 4. Islam Jamaah. Mengutip Majelis Ulama Indonesia atau MUI, paham Islam Jamaah muncul di Indonesia pada 1970-an. Ajarannya dianggap sesat dan menimbulkan keresahan sampai akhirnya ajaran ini dilarang pemerintah pada 1971. 5. Ahmadiyah Hadian. Mengutip laporan ilmiah publikasi Universitas Andalas, Ahmadiyah berasal dari Hadian di India. Berdiri pada 23 Maret 1889 oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah memiliki kepercayaan ada nabi setelah Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Seiring dengan perkembangannya, ajaran Mirza berhasil menyebar ke negara lain, yaitu Inggris, Amerika, Jerman, dan Indonesia. 6. Aliran kalam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam ialah ilmu berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan mengutamakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. 7. Aliran fikih. Pengertian hukum Islam hingga saat ini masih rancu dengan pengertian syariah. Untuk itu, dalam pengertian hukum Islam, di sini dimaksudkan di dalamnya pengertian syariat. Dalam kaitan ini dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fikih adalah sekelompok dengan syariat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran atau Al-Sunnah. 8. Aliran tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui kondisi-kondisi nafsu dan sifat-sifatnya, baik sifat yang tercela maupun sifat yang terpuji. Tasawuf secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawafa, ya tasawafu, tasawufan. Munculnya berbagai keagamaan di Indonesia. Pertama adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. NU merupakan gerakan Islam yang berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat Muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. 2. Muhammadiyah. Secara umum arti Muhammadiyah adalah umatnya Nabi Muhammad. Dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad, harusnya kita para Muhammadiyah melakukan segalanya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dimas. 3. Front Pembela Islam. Organisasi garis keras Islamisme
Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab dengan dukungan militer dan tokoh politik. 4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia disingkat LDII merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 5. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan gerakan Islam transnasional dan mengusung pendirian kembali khilafah Islamiyah secara global. Secara teoritis, pendirian ini ditujukan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan. Baik, sesi presentasi telah selesai. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Tolong share screen-nya dihilangkan dulu, Dek. Share screen-nya dihilangkan dulu. Fahriza, nomor berapa? 2958. 58, saya lihat dulu. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh perkembangan Islam terhadap budaya Indonesia? Maaf, boleh diulang, Mas? Bagaimana pengaruh perkembangan Islam terhadap budaya Indonesia? Rafiki Afta, NIM-nya berapa? Saya, Pak. 2926. Silakan. Selain NU dan MU, ada beberapa aliran lain. Apakah aliran tersebut termasuk sah atau tidak? Gimana? Selain NU? Ada MU kan, Pak. Iya. Selain itu kan ada aliran lain. Apakah aliran lain itu sah apa tidak? Sah. Maksudnya itu sesat atau tidak? Oh, sesat. Kan ada banyak, Pak, alirannya, Pak. Ya. Ataya. 2944, Pak. 2944. Yang lain dulu ya, Ataya ya. Oke, Pak. Panji. 2925. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana peran pondok pesantren dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia? Apakah kurang jelas? Boleh diulangi, Mas? Bagaimana peran pondok pesantren dalam penyebaran agama Islam di Indonesia? Herda nomor berapa? 2935. Silakan. Bagaimana hubungan antara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan masyarakat Muslim di Indonesia pada awal masa penyebaran Islam di Indonesia? Aziz Mustafa. 2924. 292. Maaf ya, yang lain dulu ya. Ada udah 4 kali. Ihsan Febri. 2963, Pak. 2963. Ya, silakan. Apa yang menjadi faktor kunci dalam penyebaran Islam di wilayah-wilayah non-Arab?
Wilayah non apa? Wilayah non-Arab, Pak. Baik. Apakah masih ada yang bertanya? Kurang satu. Saya Salsa. Sebentar. Ini apa? Koneksi saya. Siapa? Rizky, silakan. NIM-nya berapa? 2943, Pak. Bapak ngelek ya? Iya kayak. Aduh, Pak. Wes hilang, Wes. Rizky, Dalam, Pak. NIM-nya berapa? 2943. NIM-nya berapa? 2943, Pak. Yang lain dulu, yang lain. Yang tadi saya sebut, tadi nggak ada namanya ya? Nggak ada orangnya. Apa nggak ada? Itu Pak ada Maziri, Pak. Jadi Bagus Prawira. Jadi Bagus nggak ada. Baik, sementara itu dulu. Direspon sudah ada penanya ya. Apa 5? Fahriza. Izin menjawab pertanyaan Fahriza, Pak. Herda dan Ihsan. Izin menjawab pertanyaan Fahriza. Ya, silakan. Bagaimana pengaruh perkembangan Islam terhadap budaya Indonesia? Yaitu pengaruhnya adalah Islam membawa banyak perubahan positif dalam masyarakat Indonesia seperti meningkatnya tingkat keadilan, toleransi, dan kerukunan antar masyarakat. Dan juga mempengaruhi cara orang Indonesia berpakaian terutama bagi kaum wanita. Apakah bisa diterima, Fahriza? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Oke. Cek suara. Jelas ya? Izin menjawab pertanyaan dari Panji. Pertanyaannya, bagaimana peran pondok pesantren dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia? Nah, tujuan didirikannya pondok pesantren sebagai tempat pembelajaran Islam dan penyebaran agama Islam. Keberadaan pesantren di Indonesia sangat membantu dalam segala hal. Selain membentuk manusia yang beragama, pesantren juga telah banyak melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang handal di berbagai bidang. Itu apakah telah menjawab pertanyaannya, Mas Panji? Sangat terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Herda.
Pertanyaannya, bagaimana antara kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan masyarakat Muslim di Indonesia pada awal masa penyebaran Islam di Indonesia? Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam semakin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur, Tengah, India, dan negara lainnya. Begitu, Mas Herda. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Mas Islam. Mas Iksan. Penyebab agama Islam dapat maaf Pak, agak ngelek. Agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara antara lain syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Bagaimana Mas Iksan? Terima kasih Mas Dimas. Oke Mas Iksan. Maaf, untuk Mas Rafiki tadi pertanyaannya gimana ya? Kan Islam di Indonesia kan alirannya ada banyak. Nah, alirannya tersebut itu termasuk sesat atau tidak selain NU dan NU? Cek. Tak jawab ya Mas. Panjang lebar nih Mas. Kemunculan beberapa aliran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang benar di Indonesia seakan tidak ada habis-habisnya. Habis kemunculan sebuah aliran sesat tertentu, muncullah lagi sebuah aliran yang lain. Dari sekian banyak para pendiri yang berada beberapa pengikut aliran penyimpang itu, tak sedikit yang ternyata adalah orang dalam. Mereka berasal dari kultur dan tradisi Nahdlatul Ulama NU. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua PWNU Sulawesi Selatan Makassar, KHDR Mustamin Asyad MA dalam acara dialog dan silaturahim bersama warga PCI NU Mesir yang digelar pada Selasa malam. Beberapa pendiri aliran yang dianggap menyimpang itu ternyata berasal dari kultur dan tradisi kita, tradisi NU. Semisal Lia Eden, Musadik, atau yang di Makassar, ada namanya Jamaah Nasiriyah, sekalipun yang terakhir ini tidak termasuk ekstrim. Terang, dokter bidang tafsir lulusan Universitas Al-Zahar Mesir itu. Ditegaskannya, mereka NU secara tradisi tetapi tidak memahami ajaran dan hakikat NU dengan ajaran Islam aswajanya secara baik dan mendalam, hingga akhirnya keluar dari koridor yang sahih. Gitu Mas. Jadi ada memang beberapa aliran-aliran yang bahkan dari orang dalam sendiri, dari NU, itu sesat. Apakah cukup menjawab, Mas Rafiki? Cukup. Terima kasih. Ya.
Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya. Sudah dijawab semua nggih? Lutfi? Sampun, Pak. Monggo ditutup kelompok 10. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami harap hasil presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya selaku salah satu anggota minta maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 10 atas presentasinya, juga kawan-kawan yang telah memberikan respon. Ya, kita beri aplaus dari jarak jauh. Ya, mungkin sedikit saya nambahi ya. Yang pertama tadi tentang tema korupsi ya. Jadi saya kira penting kepada pribadi kita masing-masing untuk punya karakter jangan sampai terlibat perilaku korupsi dalam bentuk apapun. Ya, karena begitu kita menjadi bagian dari perilaku korup, saya kira akan menjadi catatan buruk di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian untuk kelompok 10, ya kita harus bersyukur kepada Allah karena jasa para ulama-ulama yang membawa Islam ke Indonesia. Kita dipisahkan jarak ribuan kilo dari pusat Islam, dari Mekah, dari Madinah. Kita dipisahkan waktu berabad-abad, tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita menjadi orang-orang beriman, menjadi Muslim. Itu karena para ulama yang membawa Islam ke Indonesia ini. Sehingga tanggung jawab kita secara pribadi masing-masing sesuai kemampuan kita adalah ikut merawat, ikut menyebarkan, ikut mendakwakan Islam di Indonesia ini ya. Baik, saya kira ini sebagai catatan kecil dari saya. Sekali lagi terima kasih. Dan karena ini terakhir ya adik-adik, untuk ujiannya insya Allah mudah semua lah seperti kemarin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan bila selama mendampingi adik-adik ada ungkapan saya yang kurang berkenan, ya kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, sungguh untuk mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.